Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Kelompok 8 terdiri dari Marta Priscilla Dwi Putri dan Rizka Pratama Putri, Samsyal Huda, dan Tiara Nitias. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapat hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan menggambarkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, and Eusebio. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-teman. Belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu membentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam berbentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimilikinya antara lain melihat dirinya berbeda dengan objek sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, dan memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin mengubah tempatnya. Yang kedua, tahap pre-operasional pada umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu pre-operasional dan intuitif. Pre-operasional pada umur 2-4 tahun, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walau masih sangat sederhana. Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Karakteristik pada tahap ini adalah self-control yang menonjol, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek berbeda, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar, dan dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Pada tahap intuitif, pada umur 4-7 atau 8 tahun, anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan, sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Karakteristik pada tahapan ini adalah anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek, tetapi kurang disadarinya. Anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide, dan anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. C. Tahap operasional konkret umur 7-12 tahun. Ciri kelompok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambar yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif. D. Tahap operasional formal umur 11-18 tahun.
Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini kondisi berpikir anak sudah dapat 1. Bekerja secara efektif dan sistematis, 2. Menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan 2 kemungkinan penyebabnya. Misalnya C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. 3. Berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. Penerapan teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan dengan pengalaman atau informasi berupa dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar makna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. 7. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya.